Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 2. Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini, Siti akan melakukan senam. Yuk senam bersama Siti. Nah, kemarin pada pembelajaran pertama diceritakan bahwa Siti lemas ketika pembelajaran olahraga karena dia belum sarapan. Nah, sarapan itu adalah sumber energi kita. Maka dari itu sebelum berangkat sekolah jangan lupa sarapan ya teman-teman. Nah, mari kita ikuti Siti senam. Nah, biasanya ini disebut hula hoo ya teman-teman. Seperti lingkaran yang terbuat dari karet. Ada beberapa gerakan di sini. Yang pertama, lutut kedua ditekuk. Setelah lutut kedua ditekuk, sampai diayunkan ke atas, kemudian simpan di ayunan ke belakang. Lutut diluruskan kembali, badan tegap kembali. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, ketika kalian tidak mempunyai karet yang berbentuk bulat seperti ini, kalian bisa menggunakan ban, entah itu ban sepeda motor atau ban apa. Kalau tidak ada, kalian bisa meronce karet-karet lalu kalian buat seperti ini ya. Bisa kan? Nah, ini ada beberapa permainan ya. Bentuk barisan seperti pada gambar berikut. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah dipakai. Jadi, sebelum senam, kita harus mengisi tubuh kita, mengisi dengan sumber energi, yaitu makanan dan minuman. Lalu kita senam. Nah, setelah kita senam, energi kita sedikit menurun. Nah, lalu kita makan dan minum lagi agar mengembalikan energi yang telah dipakai. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa melakukan atau mencoba permainan ini bersama teman-teman kalian. Sudah jelas kan gambarnya? Ini ada pada halaman 14 itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita disuruh untuk menyusun huruf-huruf ini menjadi kata. Kata-kata yang benar. Ini kan hurufnya masih acak ya teman-teman. Nah, beberapa huruf yang acak ini masih berhubungan dengan sumber energi. Kira-kira apa ini teman-teman? Ya, ini adalah matahari. Nah, ada beberapa contoh di sini. Ini energi. Lalu ini cahaya. Lalu fotosintesis. Yang keempat, panas. Dan yang kelima, sumber. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi, semisal di sini ada huruf S, A, P, N, A. Nah, kalian bisa menyusun huruf-huruf itu menjadi satu kata. Panas. Kak, tapi kan ini bisa juga disusun menjadi napas. Nah, tapi di sini kita sedang membahas tentang sumber energi. Jadi, kita menyusun huruf-huruf ini sesuai dengan kosakata-kosakata yang pernah kita pelajari. Nah, yang pernah kita pelajari pada pembelajaran ini adalah panas. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Buatlah kalimat dari setiap kata tersebut. Nah, contohnya di sini matahari. Nah, kalian bebas ya teman-teman membuat kalimatnya. Misalnya, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Lalu,
Nomor 1 tadi energi ya teman-teman. Nah, makanan dan beristirahat dapat mengembalikan energi yang telah dipakai. Nah, ketika kalian bingung untuk menyusun atau membuat kalimat, kalian bisa lihat di bacaan-bacaan sebelumnya. Kan banyak sekali ya pada bacaan-bacaan sebelumnya yang berisi tentang kata energi, cahaya, fotosintesis, napas, dan sumber. Lalu nomor 2 tadi cahaya. Nah, contoh kalimatnya adalah cahaya matahari pagi masuk menembus kaca jendela di kamar. Lalu nomor 3 fotosintesis. Contoh kalimatnya adalah proses fotosintesis terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Nomor 4 tadi panas. Nah, cuaca panas dapat menyebabkan kita mudah haus dan gerah. Yang kelima, sumber. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, di sini kan ada kata-kata energi, cahaya, fotosintesis, panas, dan sumber. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu, Siti dan teman-temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika minum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Nah, ketika kalian kurang air minum atau kurang mengonsumsi air, nantinya akan terjadi dehidrasi, ya. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghambur-hamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Air itu sumber energi kita ya teman-teman. Nah, ada beberapa orang yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Oleh sebab itu, ketika kita bisa mendapatkan air bersih dengan gampang atau dengan mudah, kalian harus menghematnya. Bagaimana cara yang baik menggunakan energi? Tuliskan di bawah ini. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Salah satunya, mematikan perangkat elektronik seperti televisi, radio jika sudah tidak digunakan. Itu salah satu cara untuk menghemat energi listrik. Mematikan lampu pada siang hari, mengganti lampu di rumah dengan lampu hemat energi, menggunakan air secukupnya, mematikan keran air setelah digunakan, dan tidak mengisi daya atau cas HP semalaman. Nah, selain tidak menghemat energi, mengecas HP atau mencarger HP semalaman itu bisa berefek buruk pada HP tersebut. Jadi, gunakanlah alat-alat elektronik ataupun energi dengan sebaik mungkin. Kita akan memberi tanda centang untuk gambar yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Nah, sedangkan kita akan memberi tanda X untuk gambar yang tidak menunjukkan kewajiban menghemat air. Nah, di sini minum ini termasuk menghemat air. Lalu mematikan keran itu juga menghemat air. Maka kita kasih tanda centang. Di sini, nah ini menghambur-hamburkan air ya teman-teman. Lalu yang kedua ini airnya malah tumpah. Ini juga menghambur-hamburkan air. Menggosok gigi. Namun di sini dapat kita lihat airnya sudah penuh ya, tapi dia tidak mematikan kerannya. Nah, ini termasuk menghambur-hamburkan air. Lalu
menyiram bunga ini termasuk menghemat ya, atau melakukan kewajiban untuk menghemat air. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semua yang sifatnya berlebihan itu tidak baik ya teman-teman, entah itu berlebihan dalam penggunaan air atau yang lainnya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa teman-teman? Yang pertama, mengidentifikasi kosakata dan istilah khusus yang berkaitan dengan sumber energi. Yang kedua, menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah dalam memanfaatkan sumber energi. Yang terakhir, melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun sesuai irama tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan menggunakan alat. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.